Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, perkenalkan nama saya Novi Fitriani dari kelas 2A Prodi PAI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS semester genap mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam oleh Bapak Saiful Mukti. Oke, para pembelajar sekalian, pernahkah kita bertanya bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan Islam disusun berdasarkan ilmu-ilmu ilahiyah dan kebutuhan zaman? Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan dari sebuah jurnal yang berjudul Orientasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Quran. Ini masalah dari UIN MMI Malang. Kurikulum memiliki peran sentral dalam pendidikan. Ia bukan hanya mencakup soal mata pelajaran saja, akan tetapi ia membentuk proses pembentukan karakter, intelektual, dan spirit didik. Islam memandang pendidikan bukan hanya membentuk warga negara yang baik saja, akan tetapi menciptakan manusia yang sholih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Bahasan yang kedua yaitu landasan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas mengenai materi pendidikan mulai dari akidah, ibadah, akhlak, sosial, hingga ilmu-ilmu sains dan keterampilan. Maka dengan hal ini kurikulum pendidikan Islam menjadi sarana untuk membentuk manusia yang beriman. Dalam kurikulum pendidikan Islam memiliki 3 orientasi dasar termaktub dalam Quran surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Al-ayat. Dalam Quran Surat Fussilat ayat 53, Allah menjelaskan mengenai tanda-tanda kebesarannya melalui alam dan diri manusia. Maka dalam hal ini ada 3 dasar yang mencakup kurikulum dasar orientasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga alam. Ketuhanan yaitu mencakup ilmu tauhid, tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua yaitu kemanusiaan, yaitu mencakup sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu alam, yaitu mencakup ilmu fisika, kimia, pertanian, dan teknologi. Maka ada 5 langkah orientasi kurikulum pendidikan dalam Islam yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, kewajiban kita mempelajari nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah, bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan sosial agar pendidikan Islam dapat membangun masyarakat yang harmonis dan tolong-menolong. Yang ketiga yaitu persiapan tenaga kerja agar memiliki kelulusan yang memiliki keterampilan dan daya saing. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka. Terakhir yaitu persiapan masa depan dengan integrasi pengetahuan dan teknologi dalam bingkai nilai-nilai Islam. Sahabat semua, kurikulum pendidikan Islam sejatinya adalah refleksi dari nilai-nilai Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mari kita bangun pendidikan Islam yang kokoh, bukan hanya sekedar di atas teori saja, akan tetapi di atas iman dan amal. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai kompas utama untuk menyusun arah pendidikan umat. Cukup sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.